Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan saya Nailah Bahdar, Pustaka Ruqyah Facebook. Kali ini bahasannya adalah tentang sihir, tentang bahaya barang bekas kita dipakai media sihir. Sahabat, mungkin kita pernah mendengar tentang buhul sihir atau media sihir. Nah, apakah itu buhul sihir? Apakah itu media sihir? Dan seberapa pentingkah buhul sihir ini? Menjawab ini mungkin saya akan mengutip tentang penjelasan dari tafsir Al-Qurtubi, di mana buhul ini adalah benang halus, yang mana benang halus tadi sebagai penghubung ikatan berupa kabel gaib, dalam tanda kutip ya, yang menghubungkan antara benda sihir seperti jimat, tumbal, boneka, bekas rambut, pakaian dalam, darah haid, dan sebagainya sebagai pusat yang terhubung dengan target sihir. Keduanya saling mengikat satu sama lain. Benda sihir yang diikat sering juga langsung disebut sebagai buhul. Nah, pada surah Al-Falaq, Al-Qurtubi mengemukakan bahwa dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul pada saat membaca mantra. Kurang lebih demikian pengertian dari media sihir atau dalam tanda kutip buhul. Sahabat semuanya, jika kita bicara lebih lanjut tentang media sihir atau buhul sihir, nah, di dalam terapi Ruqyah Syariah ada pemahaman atau ulasan mengenai bekas ini akan menentukan kuat dan lemahnya pengaruh sihir. Di dalam melakukan praktik sihir, biasanya penyihir tidak akan lepas melakukan salah satu dari jenis sihir-sihir yang berikut ini. Misalnya jenis sihir yang dimakan, jenis sihir yang diminum, jenis sihir yang digantung, jenis sihir yang ditanam, jenis sihir yang disebar, jenis sihir yang dihirup. Ini adalah jenis sihir di mana penyihir biasanya melancarkan sihirnya akan melakukan salah satu atau bahkan gabungan dari jenis sihir yang tadi. Sementara kalau kita bicara tentang tujuan sihir, akan ada ratusan macam atau berbagai macam tujuan-tujuan sihir. Di antaranya yang biasanya adalah tujuan sihir untuk menceraikan pasangan, tujuan sihir untuk membuat jatuh cinta, tujuan sihir untuk agar menghancurkan usaha lawan, tujuan sihir untuk misalnya menyakiti target korban, dan berbagai macam tujuan-tujuan lainnya. Nah, berkaitan dengan ini, biasanya penyihir akan meminta bekas pakaian calon korban sihir dengan syarat biasanya pakaian itu yang bersentuhan langsung dengan target korban atau terkena keringatnya. Yang paling sering diincar ya kalau bisa pakaian yang belum dicuci, bisa berupa jilbab, sapu tangan, kaos kaki, bahkan pakaian dalam. Nah, bisa juga melalui media foto. Kemudian, mengapa sih kok para penyihir ini mengincar barang-barang bekas atau bekas-bekas calon korbannya? Nah, karena lekuk-lekuk tubuh dan ujung badan ini mempunyai air penting bagi setan. Ya, mempunyai aroma, bau, dan karakter yang khas yang mungkin diketahui oleh setan dari golongan jin-jin kodam sihir tadi, anjing pelacak. Bahkan telah terbukti secara ilmiah, ludah, keringat, rambut,
kuku, darah, itu mengirimkan gelombang-gelombang tertentu dari badan pemiliknya. Jadi ada frekuensi-frekuensi tertentu yang memang terpancar seperti begitu. Nah, berbicara tentang bekas untuk media sihir, ini sangat menentukan kuat dan lemahnya pengaruh sihir. Jadi dalam ilmu ruqyah syariah, bekas ini dibagi dua, ya. Bekas ini menjadi dua, ada yang namanya bekas asli dan ada namanya bekas cabang. Bekas asli adalah apa saja yang berasal dari tubuh kita, seperti itu, apakah itu bekas potongan kuku, darah, air mani, rambut, dan bekas-bekas di tubuh kita, ini sangat dibutuhkan oleh tukang sihir, di mana pengaruhnya sangat lebih lebih hebat, lebih kuat. Sementara bekas cabang itu tadi namanya bekas asli, ya. Sementara yang kalian bekas cabang adalah bekas yang sudah pernah menempel pada tubuh kita, misalnya pakaian, baju, celana, kemudian topi, dan lain-lain. Yang mana pakaian ini sudah ditempeli oleh keringat kita. Jadi tukang sihir memerlukan keringat yang menempel pada pakaian atau benda-benda tadi agar memudahkan untuk melancarkan sihirnya. Nah, kedua pembagian antara bekas yang asli dan bekas cabang tadi memiliki pengaruh yang berbeda-beda tentunya. Bekas asli lebih kuat daripada bekas cabang. Kenapa? Karena bekas asli tahan lama. Bekas asli ini mungkin saja hilang pengaruh alami, namun agak sulit. Dan hilangnya pun agak susah. Dan ia akan mengirimkan sinyal, ya, dalam tanda kutip, pengaruh yang hebat, yang kuat kepada orang yang disihir sesuai perintah tukang sihir. Semakin dekat orang yang disihir dengan bekas asli tadi, misalnya tadi ya, potongan rambut, kemudian darah haid, kemudian kuku, maka semakin kuat pengaruhnya orang yang disihir tadi. Semakin juga merasa sakit. Sementara kalau kita bicara tentang bekas cabang, yang seperti tadi, kaos, kemudian pakaian dalam, kemudian sapu tangan, yang bekas keringat ada, lama-kelamaan ia akan hilang. Baunya mungkin. Sebab itu tukang sihir membuat sihir dengan media bekas cabang ini biasanya ia berusaha menaruhnya di dalam rumah orang yang disihir. Semakin dekat tempatnya, semakin hebat pengaruhnya. Pengaruh inilah yang dirasakan oleh orang yang disihir karena buhul sihirnya ada di sekitarnya. Semisal selalu merasa sumpek, kemudian merasa panas, kemudian merasa pusing. Nah, berkaitan dengan merasakan tadi, mengapa biasanya orang-orang yang terkena sihir, ini ia akan merasakan fenomena aneh jika benda-benda sihir itu ada di sekitar kita. Nah, ini ada cuplikan yang bagus, video dari Ustadz Muhammad Faizar yang mungkin memudahkan Anda dan kita semuanya untuk memahami lebih dalam lagi. Mbak Yusni sendiri di sela-sela jendela kamar adiknya, Mbak Meme, dan la haula wala quwata illa billah. Ini buhul yang kesekian kali ditemukan di rumah ini. Kalau saya ibarat simpelnya adalah selain di Purbalingga, seperti sebuah wifi. Tempat-tempat yang lain ini juga. Anda tahu, buhul sihir sebenarnya seperti wifi, yang mana saat kita ini dekat dengan modem wifi, ya, modem, maka ia akan pancarannya kuat. Makanya banyak sekali orang-orang yang terkena sihir biasanya akan bereaksi jika berdekatan dengan benda-benda sihir tadi. Kalau di Banyumasan buat berkaitan dengan ini mirip muntahannya Mbak itu tadi lah. Subhanallah.
Ini apa ini namanya? Ini mirip sekali tadi ya. Muntahannya Mbak sama. Subhanallah ya. Ini tanpa rekayasa, wallahi demi Allah ini. Ya. Jan benar-benar merinding dari tadi. Ya, bukan suatu hal yang baru memang, cuma kasus-kasus yang memang nyata sihir santet itu ya seperti ini keadaannya. Memang betul-betul ada buhul-buhul atau media-media sihir yang ditemukan.